bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa berbaik sangka atas semua takdir dan atas semua ketetapan dari Allah, dengan tidak mempertanyakan dan tidak meragukan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana di dalam sebuah hadis beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sekali saja awak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah kepada hamba adalah petunjuk dari Allah, ilmu dari Allah, tambahan rezeki dari Allah, cinta dari Allah, ampunan dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan 10 tambahan nikmat dari Allah, 10 tambahan rezeki dari Allah, 10 ampunan dari Allah, bersalawatlah sekali. Kalau mau dapat 100, bersalawatlah 10 kali, dan seterusnya. Sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan tugas kita untuk menghitung-hitung salawat kita, tetapi ini adalah sebuah motivasi dari Allah dan Rasulnya agar kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan melanjutkan hadis dari rangkaian hadis yang disusun oleh Yahya bin Sharaf, yaitu An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria. Kita sudah menyelesaikan hadis 1 tentang niat, ya, di mana kita sudah simpulkan bahwasannya apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita tuju itulah yang akan kita dapatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kita sudah ucapkan juga, sudah sampaikan juga bahawa di dalam hadis tersebut ada syariat untuk hijrah. Walaupun hijrah tempat itu sudah selesai, karena kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tetapi hijrah-hijrah yang lain ada, ya. Dan sederhananya hijrah itu minimalnya adalah al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu, kata Rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya hijrah itu adalah orang yang muhajir, orang yang sejati, ahli hijrah itu adalah mereka yang hijrah dari apa yang Allah larang menuju apa yang Allah perintahkan. Nah, itu sejatinya hijrah. Nah, kita sudah selesaikan itu. Kemudian kita juga sudah masuk sedikit tentang hadis kedua. Kita sudah bacakan hadisnya cukup panjang. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hafs Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis kedua Bapak Ibu juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan kemarin kita sudah bacakan hadisnya cukup panjang. Hadis ini berbicara tentang al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Ada 3 level hamba Allah: Muslim, Mukmin, Muhsin. Kemarin kita tinggalkan yang al-Islam, rukun Islam kita tinggalkan pembahasannya, karena hadis ketiga fokus membahas rukun Islam. Jadi hadis kedua ini juga ada di dalamnya pembahasan rukun Islam, kita tinggalkan karena di hadis ketiga nanti kita akan bahas insya-Allah. Nah, rukun iman yang ada dalam hadis kedua ini, ketika seorang laki-laki yang menyamar, kan kita bicarakan 2 bulan yang lalu pun tidak salah, ya, karena bulan yang sebelumnya ada uzur tidak bisa hadir, bulan November kalau tidak salah itu, ya. Kita sudah menceritakan bahwa di dalam hadis ini Umar bin Khattab menceritakan ada seorang laki-laki. Laki-laki ini, kata Umar, tidak dari Madinah, karena tidak ada satupun penduduk Madinah yang mengenalnya, kata Umar. Tapi kalau dicaliak-caliak, ndak lomo dia orang asing. Jadi tidak penduduk Madinah tidak ada yang mengenalnya, tapi ciri-cirinya bukan ciri-ciri seorang yang datang dari daerah lain. Kenapa? Karena rambutnya hitam, maksudnya tidak ada debu di rambutnya, bajunya putih bersih. Jadi makanya Umar bertanya-tanya, ini siapa?
Kemudian dia bertanya, akhbirni anil Islam, kabari saya tentang rukun Islam. Lalu dijawab oleh Rasulullah dengan menjawab 5 rukun Islam. Baru yang kedua, akhbirni anil iman, kata laki-laki ini, coba kabari saya tentang apa itu iman. Lalu Rasulullah mengatakan, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah di sini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang pertama al-imanu biwujudillah. Kita beriman bahawa Allah itu ada. Bahawa Allah itu ada sejak zaman azali. Kapan bermulanya Allah? Sejak zaman azali, tak tahu. Tidak ada pangkal dan tidak ada akhir. Jadi kalau berfikir tentang kapan bermulanya Allah, disitulah orang mulai tidak waras. Memikirkan tentang zat Allah itu terlarang. Makanya kata para ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakkurlah, istilah awaknya, inu-inuanlah tentang ciptaan Allah. Tanya-tanyakanlah tentang, aduh, matahari ini besar, siapa yang menciptakan? Pasti yang lebih besar. Itu boleh. Tapi kalau bertanya-tanya tentang zat Allah, tidak boleh, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tidak boleh. Sebagaimana di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah beristiwa. Apa itu istiwa? Suatu ketika Imam Malik rahimahullah, imamnya mazhab Maliki, beliau ditanya tentang ini. Ditanya, wahai imam, apa itu makna dari istawa di dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Istiwa secara bahasa diketahui. Maksud secara bahasa dari istiwa diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwasanya Allah beristiwa sebagaimana dalam ayat tersebut wajib. Wal kaifiyatu majhulah. Adapun bagaimana cara Allah beristiwa majhul, tak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Was-su'alu anhu bid'ah. Ini kata Imam Malik. Dan bertanya tentang bagaimana tangan Allah. Kan ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu ada orang bertanya, bagaimana tangan Allah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dan kekallah wajah Tuhan kalian. Bagaimana wajah Tuhan kita itu? Bertanya seperti itu, kata Imam Malik, perbuatan bid'ah. Lalu Imam Malik mengatakan, fa anta min ahliha. Dan kamu ini yang bertanya ini dari ahlul bid'ah, keluar, diusir oleh Imam Malik. Jadi bertanya tentang zat Allah itu tak boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak boleh kita berfikir bagaimana mata Allah. Di dalam surat Hud kalau tidak salah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, wasna'il fulka bi'ayunina. Bagaimana mata Allah? Bagaimana tangan Allah? Sebenarnya ini kalau kita lebarkan lagi, Bapak Ibu, disitulah muncul ada yang namanya mazhab ta'wil, ada yang namanya mazhab tafwid, disitulah muncul asy'ariyah, disitulah muncul mazhab asy'ari. Ini panjang lagi perdebatannya dan bukan ini majelisnya. Kalau mau berdebat tentang itu harus tertutup dulu majelisnya, Bapak Ibu. Karena kalau seperti ini, apalagi direkam segala macam, lain perspektif, lain persepsi, makin bingung. Dia memikirkan apa itu takwil, apa itu tafwid. Lalu azan orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pikiran juga tu, itu takwil tafwid, nak sembahyang gara-gara itu. Itu salah ilmunya berarti. Sibuk berdebat tentang sifat Allah, tentang ini, tapi tidak menambah kekhusyukan solatnya. Apa gunanya, Bapak Ibu? Dia sibuk berdebat tentang sir jahar basmalah, sibuk, tapi tidak menambah jumlah rakaat salat duhanya, tidak menambah pengenalannya tentang Allah, tidak menambah ketakwaannya. Berarti itu bukan ilmu yang bermanfaat, tinggalkan. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat sederhana, Bapak Ibu. Ketika kita dapatkan itu, bertambah khusyuk salat kita, bertambah dalam tanda kutip, bertambah tamak, bertambah candu kita beribadah. Itu benar ilmunya insya-Allah. Tapi tetap tentu kalau ibadah harus ada dalil dan seterusnya. Ini panjang lagi kalau kita tarik. Yang pasti
Antu'mina billah, kata Rasulullah, kamu beriman kepada Allah, maksudnya adalah kamu yang pertama beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, kamu beriman bahwa Allah itu esa, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu apa ibu? Artinya adalah satu-satunya. Dan ini sama dengan kalau ada bapak ibu pernah ke Madinah haji atau umrah, ziarah ke Madinah, ada namanya Bukit Uhud. Ya ada ya, bapak ibu, ada Bukit Uhud. Uhud, ahad itu kan sama asal katanya, mustaq dari alif, ha dan dal, ahad. Allah itu ahad, satu-satunya. Lalu kenapa Bukit Uhud itu disebut Uhud? Karena bukit yang bentuk itu, warnanya itu satu-satunya di dunia, yaitu makanya disebut Bukit Uhud. Bukit satu-satunya, itu. Tak ada bukit lain yang berbentuk itu, tak ada. Dan diriwayatkan seperti itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang pertama beriman Allah itu ada, yang kedua beriman Allah itu esa, dan yang ketiga beriman kepada Allah mencakup mengimani bahwa Allah punya 99 nama yang wajib kita imani. Adapun berapa jumlah pasti nama Allah, tak ada yang tahu. Yang pasti nama Allah itu lebih dari 99. Tapi berapa jumlahnya, Allahu alam. Yang wajib kita imani 99. Ini sesuai dengan di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan berapa jumlah asmaul husna itu. Kata Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atun illa wahid, man ahsaha dakhala al-jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah punya 99 nama. 99, apakah 9 kali 9? Apakah 9 tambah 9? Apakah 9 bagi 9? Tidak. Langsung kata Rasulullah, mi'atun illa wahid, 100 kurang 1. Jadi untuk menghindari orang berpikir aneh-aneh 99 itu, langsung Rasulullah katakan Allah punya 99 nama, 100 kurang 1, ya 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk syurga. Para ulama mencoba untuk memaknai apa maksud menghitungnya ini. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitung 99 asmaul husna itu, kata Rasulullah, masuk syurga. Apa maksudnya? Yang pertama adalah mengimaninya. Barang siapa yang mengimaninya masuk syurga. Yang kedua adalah menghafalnya. Barang siapa yang menghafalnya masuk syurga. Yang ketiga adalah mengamalkan konteks dari nama-nama Allah itu. Kita tahu Allah itu Al-Karim, Allah itu Al-Wadud, Allah itu Maha Dermawan, maka dermawanlah kita. Allah itu Al-Wadud, Maha Cinta, maka kita saling mencintai karena Allah. Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka kita saling mengasihi, saling menyayangi. Itu salah satu makna man ahsaha dakhala al-jannah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah konsekuensi beriman kepada Allah mencakup bahwa Allah itu yang menciptakan dunia ini. Selain Allah adalah makhluk. Allah Khalik, selain Allah makhluk. Kita makhluk. Apapun di dunia ini makhluk. Apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Jangankan naudzubillah, tadi kabarnya di Balikpapan ada kejadian truk yang itu menabrak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu takdir Allah. Jangankan itu, daun yang jatuh dari dahannya itu juga takdir Allah. Jadi kalau kita mengimani, beriman kepada Allah, lalu kita beriman bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang layak disembah, maka kita juga harus mengimani bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang membagi rezeki. Harus sama kualitas keimanannya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada orang dia beriman bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, sempurna imannya. Dia tahu takdirnya, Allah yang memegang takdir. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa belum menikah juga? Ya, saya takut nanti anak saya dikasih makan apa. Lalu kita bilang, kamu kan ada usaha, ada. Terus tidak yakin Allah Maha memberi rezeki.
Ya saya yakin, tapi tapi kalau tadi kamu yakin Allah yang akan mencabut nyawa semua makhluk, yakin? Kamu yakin tanpa tapi? Tanpa tapi. Kamu yakin Allah yang mengatur semua peredaran yang ada di bumi ini? Yakin? Yakin tanpa tapi? Tanpa tapi. Tapi kenapa ketika ditanya, kamu yakin Allah Maha memberi rezeki? Yakin, tapi untuk masalah ini belum semua kita sempurna imannya. Kalau iman masih pakai tapi, itu belum sempurna, Pak Ibu. Ya, macam-macam. Ada orang yang belum subuh udah berangkat kerja, dipanggil sama yang memberi rezeki, tidak mau dia. Dia lebih memilih rezeki daripada yang memberi rezeki. As-salatu khairum minan naum. Nyupai jo karajo. Yang ngasih rezeki panggil, kamarilah dulu, melaporlah kamu dulu, mintalah kamu dulu, kata Allah. Hayya 'alal falah, mau menang sini, kata Allah. Hayya 'alal falah, mau dapat rezeki banyak sini, kata Allah. Hayya 'alal falah, mau lapang hidup sini, kata Allah. Hanya enggak, dia lebih memilih rezeki daripada memilih zat yang memberi rezeki. Kan terbalik. Kalau untuk urusan dunia, kita cari orang dalam, harus kenal orang dalam, baru rasanya aman urusan. Untuk urusan akhirat, untuk urusan yang ini, kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Banyak orang yang mengatakan untuk urusan dunia, perjalanan dari Padang ke Madinah, kan sekarang sudah mulai, Jawa sudah mulai ya, umrah sudah mulai, alhamdulillah. Semoga Padang juga menyusul ini. Perjalanan dari Padang ke Madinah, kita percaya sepenuhnya kepada pilot. Tasia pilot tu tak sembayangnya, tak indah, tak berimannya, tak indah. Awak percaya saya aman, pilot aman, percaya awak. Tapi kenapa untuk urusan yang lebih besar daripada itu kadang kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang mencakup konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman berikutnya ketika ditanya apa itu iman, antu'mina billah wa malaikatihi. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas secara ini ya, secara lewat. Beriman kepada malaikat, bahwa Allah itu punya tentara. Berapa jumlah malaikat? Lebih dari 10. Lebih dari 10 malaikat itu, Bapak Ibu. Ya, banyak dalilnya. Malaikat yang bertugas untuk memekarkan bunga itu ada. Malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan ada. Malaikat yang bertugas menjaga syurga ada. Malaikat yang bertugas di dalam syurga setiap tingkatnya ada. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka ada. Malaikat yang bertugas di dalam neraka ada. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan di langit ketujuh, ya, di mana Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj sampai ke sana, beliau itu mengatakan bahwa ada malaikat yang setiap hari masuk ke langit ketujuh dan tak pernah balik lagi ke bawah. Setiap hari. Berapa jumlah malaikat tu, Bapak Ibu? Tak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jumlah pastinya tak tahu kita. Jadi mungkin harus ada pembaharuan pengetahuan tentang iman pada malaikat. Ya, dalam nasyid-nasyid, dalam lagu-lagu kan acok jodi katakan malaikat tu 10, padahal lebih dari 10. Allah itu Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa. Masa punya tentara cuma 10? Ya, di dalam ayat dikatakan tidak ada yang tahu berapa tentara Tuhanmu kecuali Allah. Ini yang pertama, ini kita meyakini malaikat itu ada sebagai tentara Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya ada nama-nama untuk beberapa malaikat. Ada malaikat yang namanya dikasih tahu kepada kita, ada malaikat yang tidak dikasih tahu. Siapa malaikat yang dikasih tahu di dalam Al-Quran? Dikatakan Jibril, Mikail, ya. Nah, ada satu malaikat yang viral memang nih, ya, masyhur sekali namanya, tetapi dicari dalam Al-Quran tidak ada nama itu, dicari dalam hadis tidak ada nama itu. Malaikat apa, Bapak Ibu? Israel. Cari di Quran dari Alif Lam Mim sampai minal jannati wan nas, tidak ketemu Israel. Cari dalam Sahih Al-Bukhari, belum ketemu Israel.
Di madonya dilirik lagu. Bila Israel, itu dalilnya. Masa lagu jadi dalil? Jadi nama malaikat maut itu apa? Malakul maut. Nama malaikat maut apa Bapak Ibu? Malaikat maut, bukan Israel. Jadi dari mana sumber Israel itu? Wallahu a'lam. Katanya sumber nama Israel itu dari kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Bukan berarti berdosa kalau kita namai Israel, malaikat maut dengan Israel, cuma tidak ada sumbernya. Ini malaikat tentara Allah. Allah tak kasih tahu namanya kepada kita, lalu kita kasih nama yang mungkin Allah tidak menamai dengan nama itu. Dan kita makruh untuk memberi nama anak atau nama cucu dengan nama malaikat. Makruh. Apalagi lagi Israel lah, itu bahaya je. Sedang absen di lokal kan, Israel hadir. Bubar kelas tu Bapak Ibu. Lah hadir Israel aja leh. Ya. Makruh, tidak sampai haram ya. Makruh. Lalu Ustaz, mungkin ada yang bertanya, namamu Ridwan Ustaz. Kan malaikat Ridwan ada hadisnya, malaikat Ridwan. Atau namamu Malik Ustaz. Kalau itu bisa dicari hilahnya. Tidak harus akikah kedua, tidak. Kalau nama-nama malaikat yang ada asal usul kata bahasa Arabnya, aman insyaAllah Bapak Ibu. Contoh Ridwan, apa itu Ridwan? Orang yang selalu ridha, yang selalu ikhlas. Itu maksudnya. Apa nama malaikat dia? Enggak, ambil dari bahasa Arab tu. Itu. Ya. Malik juga, Malik itu yang memiliki, yang menguasai. Mungkin orang tua kita dulu maksudnya nama malaikat. Karena kita sudah tahu ilmunya, kita coba pelajari. Nama boko apa artinya ya? Jadi kita hindari nama malaikat. Enggak. Ini ada dasar bahasa Arabnya. Jadi ini maksudnya. Kita menghindari itu. Jadi memang kalau ada juga di antara kita yang mau ngasih nama anak, hindari nama malaikat. Hindari nama malaikat. Kata Rasulullah dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya, tetapi banyak ulama yang menggunakannya. Khairul asma'i ma'ubbida, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik nama adalah nama yang pakai abd. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Halim, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Quddus, Abdul Karim. Pakai abd. Itu sebaik-baik nama. Kemudian sebaik-baik nama juga nama-nama para nabi. Boleh ngasih nama anak nama para nabi? Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Boleh ngasih nama anak nama-nama sahabat nabi? Boleh. Atau memberi nama anak dengan nama-nama yang maknanya baik, itu boleh. Dan tidak mesti bahasa Arab. Beberapa tahun yang lalu ambo diskusi dengan sepupu, adik sepupu, tentang nama anak. Ya kan tidak ada syar'inya, memang tidak ada. Cuma kita berharap nama yang kita berikan kepada anak atau kepada cucu itu sebagai identitas dia, bahwa dia Muslim. Jadi kok dapat mandangan nama itu orang tahu, ini Muslim. Ini Muslim. Dia gini nama anak Elizabeth. Contoh, pokoknya ada contoh Elizabeth. Orang mau tanya-tanya tu, Muslim tidak ya? Tapi kalau saya namanya Aisyah, langsung Muslim. Langsung. Jadi pilihlah nama yang baik. Tema kita simpulkan pada akhirnya, nama yang kita berikan pada anak, usahakan langsung ketika orang mendengar nama itu, ini Muslim. Itu sederhananya seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak ada syariat baku tentang nama ini. Ya. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Di sini kata Rasulullah kutub. Kutub ini adalah bentuk jamak dari kitabun. Satu kitab, kitabun. Dua kitab, kitabani. Tiga kitab atau lebih, kutubun. Jadi di sini kata Rasulullah beriman kepada kutubihi, kitab-kitabnya, yaitu kitab samawi. Apa itu maksudnya kitab samawi Bapak Ibu? Kitab yang turun dari langit, samawi. Dan agama samawi hanya tiga: Yahudiyah, Nasraniyah, dan Islam. Tiga saja. Selain tiga ini Bapak Ibu, Allah alam bisawab, ya, para ulama mengatakan ini bukan agama samawi. Ini bukan agama samawi. Bahkan ada ulama mengatakan selain tiga agama ini, menurut umat Islam itu adalah agama syirik. Kalau Yahudi, mereka meyakini Allah. Bahkan mereka mengatakan Uzair anak Allah.
Nasrani juga seperti itu. Mereka meyakini Tuhan dari langit. Tapi yang lain, mereka bahkan menyembah matahari, membuat Tuhan sendiri dan lain sebagainya. Maka menurut Islam, karena kita ada istilah syirik, maka agama selain Yahudi, Nasrani dan Islam itu adalah syirik. Dan orang yang menganut Yahudi dan Nasrani dengan taat, dia mengimani kitabnya Injil dan Tauratnya, pasti dia masuk Islam. Pasti dia masuk Islam. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini sebenarnya panjang juga perdebatannya tentang kitab-kitab ini. Ya, kalau dalam saudara-saudara kita Nasrani ada namanya perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Ya, Yahudi juga punya Taurat, ada nanti Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, dan terakhir yang menjadi penyempurna dari semua kekurangan yang ada adalah Al-Quran. Di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu semuanya diceritakan bahwasanya akan ada Nabi terakhir, berimanlah kepadanya, kitab yang diturunkan kepadanya sempurna, menjadi penyempurna kekurangan-kekurangan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingat kisah, ya, ketika Ibunda Khadijah, ya, kan kita tahu Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Kemudian Rasulullah SAW ketakutan Rasulullah, takut Rasulullah. Ketika Jibril datang, coba bayangkan Bapak Ibu, sendirian di Gua Hira, itu jauh di atas. Ya, di Jabal Nur, jauh di atas Gua Hira, naik terus turun sedikit. Ada Gua Hira di sana, Rasulullah sendirian, tiba-tiba datang cahaya yang langsung memeluknya. Kemudian kata cahaya ini, "Iqra", bacalah. Maka dibaca. Makanya kata Rasulullah, "Ma ana biqari." "Iqra, ma ana biqari." "Iqra, ma ana biqari", kata Rasulullah. Kata Jibril, "Bacalah." Kamu tak pandai baca. Rasulullah memang tidak pandai baca tulis, Bapak Ibu. Dan salah satu hikmah kenapa Rasulullah tidak pandai baca tulis adalah agar tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi terbantahkan. Ba'alo Nabi kan membuat-buat Quran, beliau saja tidak pandai baca tulis. Ba'alo Nabi kan mengarang-ngarang, beliau saja tidak pandai baca tulis. Jadi memang murni wahyu dari Allah. Lalu kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama surat Al-Alaq turun pada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW lari ke rumah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tanpa banyak tanya langsung menyelimuti Rasulullah sebagaimana permintaan beliau, "Zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni." Jadi Ibunda Khadijah itu Bapak Ibu langsung menyelimuti Nabi. Ini memang luar biasa contoh yang diberikan oleh Ibunda Khadijah. Dah ada Ibunda Khadijah bertanya, udah go, Syah mengajar udah, dan langsung diselimuti. Beliau minta langsung dia tanpa banyak tanya dulu. Setelah itu beliau dibawa kepada pamannya Khadijah. Ya, disitulah pamannya Khadijah ini pergi ke Syam. Beliau menemukan agama Nasrani. Beliau pemeluk agama Nasrani dan kabarnya beliau adalah orang pertama, orang pertama yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Karena Injil diturunkan bukan dalam bahasa Arab. Taurat juga diturunkan bukan dalam bahasa Arab. Ya, ada yang dengan bahasa Yunani, ada yang dengan bahasa Hebrew, tidak ada yang dengan bahasa Arab. Tidak ada juga dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, pamannya Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha ini tahu ini adalah nabi terakhir. Hadzal namus. Yang datang kepadamu itulah namus, engkau akan menjadi nabi dan seterusnya. Dia tahu karena dia mengerti Injil. Sudah ada dalam Injil. Maka agama samawi semuanya mengantarkan pada iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beriman kepada rasul-rasulnya. Ya. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasulnya. Dan Rasul Allah itu banyak. Rasulullah itu banyak. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan. Ya, banyak. Ada nabi, ada rasul. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kemudian beriman, kalau hari akhir ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, beda. Hari akhir dan hari kiamat itu beda.
Hari kiamat itu adalah pintu dari hari akhir. Setelah hari kiamat ada lagi yaumul ba'ts, yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, yaumul mahsyar dan seterusnya. Tapi ketika kita sebut hari akhir, itu sudah mencakup semuanya. Maka kalau anak-anak didikan subuh membaca rukun iman itu, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Tidak salah ketika dikatakan rukun iman yang kelima beriman pada hari kiamat, tidak salah, tapi kurang. Karena hari kiamat itu baru fase awal. Jadi kalau mau rukun iman yang kelima beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari penimbangan dan sebagainya, sebut semuanya. Tapi kalau mau satu kata yang mencakup semua, beriman kepada hari akhir. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau beriman pada hari akhir ini memang tidak perlu kita tebak-tebak kapan. Itu tidak perlu. Yang pasti hari Jumat. Yang pasti tidak Jumat ini ya, karena dah berlalu. Hari Jumat dah berlalu. Kalau dalam Qamariyah sekarang sudah masuk Sabtu ini. Ya, sudah masuk tanggal berikutnya. Sudah maghrib tadi. Apakah Jumat depan? Boleh jadi. Atau Jumat berikutnya? Boleh jadi. Atau Jumat tahun berapa? Boleh jadi. Tak tahu kita. Dan tak perlu cari tahu. Tak pernah Rasulullah motivasi kita untuk cari tahulah kapan hari kiamat. Tak. Kalau tak salah ada sebuah riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah kapan hari kiamat. Lalu Rasulullah cuekkan dia. Suruh biarkan saja. Lalu tiba-tiba setelah itu Rasulullah panggil dia. Mana yang bertanya tadi? Mana yang bertanya tadi tentang kapan hari kiamat? Lalu dikatakan dia, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Aku nak bertanya tadi bila hari kiamat, tak mau jawab, tapi aku tanya balik, kata Rasulullah. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka kita tak usah terlalu latah. Sebagian memang ada orang-orang yang fokus. Kalau ambo lebih mungkin tidak tepat bahasanya, kalau tidak tepat pada Allah mohon ampun. Ini meramal. Nabi saja tidak pernah meramalkan kapan hari kiamat. Tak pernah. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari tahu kapan hari kiamat. Yang kita dituntut untuk mempersiapkan. Apa yang anda persiapkan untuk hari kiamat? Menghitung-hitung hari bila kiamat. Kiamat lah waktu. Apa yang anda persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Oh, beramal soleh. Saya perbaiki hubungan dengan tetangga. Saya perbaiki hubungan dengan isteri. Saya perbaiki hubungan dengan anak-anak. Saya perbaiki hubungan dengan Allah. Saya perbaiki hubungan dengan orang tua, dengan mertua. Oh, Masya Allah, itu yang terbaik. Jadi kapanpun kiamat datang, I am ready. Saya siap. Kapan? Ayo, saya siap. Itu. Jadi tidak perlu, karena ketika Rasulullah SAW ditanya, kapan itu hari kiamat? Kata Rasulullah, Masailu bi'a'lama minal mas'ul. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah, orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Jangankan Rasulullah, Jibril, malaikat yang paling akrab, yang paling dekat dengan Allah, itu juga tidak tahu kapan hari kiamat. Jadi siapa yang tahu kapan hari kiamat? Allah saja. Allah saja. Ya, ilmuha 'inda rabbi. Kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Baru yang keenam, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir baik, ada takdir buruk, tapi percayalah Bapak Ibu dimuliakan Allah, semua yang Allah takdirkan untuk kita pastilah baik. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tidak mau kita takdir ini, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Wa 'asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi kita mendambakan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mencintai sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu tidak baik untuk kita. Ya, termasuk juga kalau di Tunggul Hitam di Tampek kami, entahlah di Siko. Kalau di Tunggul Hitam ada istilahnya hari buruk, hari rancak. Ada Siko, Pak. Hari buruk itu apa? Hari hujan. Dia tiba beko. Kok buruk hari ini tak tiba buruk? Hari buruk. Yang buruk Bapak Ibu, hujan 2 bulan atau tak hujan selama 2 bulan. Yang buruk.
Kalau kita anggap hujan itu buruk, umpamanya sekali sehari hujan selama 3 bulan hujan, kita anggap kini hari-hari buruk. Coba bayangkan 3 bulan berikutnya tidak hujan sama sekali. Istisqa, awak minta hujan, minta keburukan yang kita bilang buruk tadi. Jadi semua takdir itu baik. Oh, mungkin maksudnya cuaca, ya sudah kita ganti saja istilahnya. Kalau hari hujan ambo tibo, kalau hari hujan ambo ndak tibo, kalau hari ndak hujan ambo tibo, kalau hari hujan ambo ndak tibo. Clear. Tidak usah bilang hari buruk, hari bagus, hari rancak. Walaupun mungkin maksudnya tidak menghina hujan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Khawatir kita nanti ke anak cucu maksudnya sudah berbeda dengan maksud kita, karena sudah menjadi kebiasaan. Kita rubah dari sekarang. Belajar bisa insyaAllah. Ya, sama dengan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika diumumkan telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, bagi sebagian orang meninggal itu takdir buruk. Ya Pak ya? Ada orang meninggal takdir buruk. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada orang yang meninggal. Coba bayangkan tidak ada takdir meninggal tu. Bararami dunia kau. Coba bayangkan tidak ada takdir meninggal. Hidup seorang sadonya. Bara paniknya apa akan melayani angku-angku yang mungkin usianya 700 tahun di rumah awak. Pulang kampung awak bersobok jo nenek, diperkenalkan anak awak. Kau nenek baru usianya 1500 tahun. Itulah kalau tidak ada takdir meninggal. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Semua takdir demi kebaikan kita. Cuma memang di dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu Allah tutup. Allah Maha tahu, kalian yang tidak tahu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tentang takdir ini rumusnya sederhana saja. Ahsinu dhannakum billah. Berbaik sangka sajalah kita kepada Allah SWT. Makanya diriwayatkan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan, beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya telah sempurna kenikmatan-kenikmatan. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, beliau ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Sebelum waktu Isya masuk ini Bapak Ibu, ada kisah Masya Allah, mungkin sudah sering diulang-ulang, tapi ambo suka mengulang-ulang kisah. Kalau Allah terulang ni suka mohon maaf. Tentang seorang penasihat raja yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Penasihat raja ini selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 la'allahu khair. Itulah yang terbaik. Apapun takdir yang dia dengar, alhamdulillah. Apapun kejadian yang dia nampak, alhamdulillah. Suatu ketika raja menggunakan pisau, terpotong jarinya, putus jari raja. Kalau dia awaknya kan diperban, kasih obat merah. Lalu raja duduk di singgasananya. Tiba penasihat, ceritalah raja, dia cerita jari ambo putui. Kecil penasihatnya Bapak Ibu, alhamdulillah. Jari raja putui, alhamdulillah kecil. Berang raja. Pengawal seret dia ke penjara. Kau ndak batarati jari ambo putui sabui alhamdulillah. Ketika dia diseret ke penjara, apa kata penasihat raja ini? Alhamdulillah, ikolah yang terbaik. Dia berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berlalu beberapa saat, raja ini punya hobi berburu. Dan suatu ketika dia berburu, dia ajak pengawalnya, ayo kita berburu ke hutan yang lain, hutan yang baru, jangan hutan yang lama joleh. Masuklah dia ke sebuah hutan yang baru bersama pengawalnya. Ternyata di sana ada suku yang masih menyembah roh nenek moyang, animisme. Masih menyembah roh nenek moyang. Pas hari itu hari kurban mereka, hari raya korban mereka. Kalau kita yang dikorbankan adalah binatang ternak, kalau mereka ini yang dikorbankan adalah orang. Lah dapat orang ditangkuklah raja dan pengawal. Sebagaimana kita tidak boleh mengorbankan kambing, sapi, jawi yang cacat, mereka juga tidak boleh kita mengorbankan orang yang cacat. Diambil pengawal pertama, aman, masuk api, dikorbankan. Pengawal kedua, ada cacat tak, masuk api. Sampai pengawal ke-10 tiba giliran raja, diperiksa. Sebelum dimasukkan ke api diperiksa. Oh, ternyata cacat. Tak jadi rajoku masuk ke api. Salamatnya dia tu, dek jarinya putih. Balarinya menuju istana. Iku yang alhamdulillah tadi.
batu kecil penasihat ambo berlarinya Bapak Ibu ke istana selamanya. Kemudian sampai di istana kamanya Bapak Ibu pergi ke penjara. Nyu cerituanlah ke penasihatnya. Apa kata penasihatnya? Alhamdulillah, itulah yang terbaik dari Allah. Kecik rajo, ambolah dapet dia ambo yang terbaik. Engkau apa baiknya penjara kau? Baku alhamdulillah. Kecik penasihatnya, wahai tuan raja, biasanya kemana kamu pergi pasti saya ikut. Kalau ambo ndak engkau penjara tadi lah ikut ambo tadi. Lah masuk api lo ambo lah mati ambo. Untung ambo di penjara, alhamdulillah. Inilah teori sederhana agar hidup kita aman dan nyaman untuk melewati takdir Allah adalah dengan berbaik sangka kepada Allah. Lanjutan hadis ini insya-Allah kita akan sambung bulan depan karena waktu Isya sudah masuk. Semoga Allah SWT ampuni bila ada yang salah. Astagfirullah dan kepada kita semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.